saya Sri Aini Buhari dengan NIM 3044411209 dari kelas 3K. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penginderaan jauh, di mana pengertian penginderaan jauh merupakan pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Secara sederhana, penginderaan jauh juga bisa diartikan sebagai perkembangan dari teknologi pemotretan yang dilakukan di udara. Dikatakan demikian karena dengan teknologi ini, kegiatan pemotretan dilakukan di udara, sekaligus dilakukan dari jarak jauh. Bisa diambil dari dalam badan pesawat luar angkasa, satelit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komponen penginderaan jauh. Pertama yaitu sumber tenaga. Komponen yang pertama dalam penginderaan jauh adalah sumber tenaga. Jadi, alat yang digunakan untuk memotret membutuhkan sumber tenaga untuk bisa menjalankan fungsinya. Sumber tenaga ini dari cahaya matahari yang menghasilkan suhu. Kedua yaitu atmosfer. Komponen yang kedua adalah atmosfer yang akan mempengaruhi kemampuan alat dalam melakukan penginderaan jauh untuk menjalankan fungsinya. Sebab kondisi atmosfer menentukan seberapa besar dan seberapa banyak sumber tenaga bisa diserap oleh alat tersebut. Selanjutnya yaitu interaksi antar tenaga dan objek. Komponen ketiga adalah interaksi antar tenaga dan objek. Jadi setiap objek yang difoto menghasilkan foto yang berbeda-beda. Secara umum dipengaruhi oleh kondisi atau karakter dari objek itu sendiri. Objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga akan menghasilkan foto lebih gelap, begitu juga sebaliknya. Keempat yaitu sensor dan wahana. Penginderaan jauh juga punya komponen bernama perolehan data. Sesuai namanya, komponen ini menunjukkan data yang didapatkan dari alat yang sudah menemukan objek dan terdeteksi oleh sensor yang terpasang pada alat. Data yang diperoleh merupakan hasil pantulan antara sumber tenaga dengan objek. Selanjutnya yaitu penggunaan data. Komponen akhir dari penginderaan jauh adalah penggunaan data. Sesuai namanya, komponen ini mengarah pada proses penggunaan data yang diperoleh dari penggunaan alat penginderaan, yakni berupa foto. Foto ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Proses penggunaan inilah yang menjadi komponen akhir dari teknologi penginderaan. Proses akhir ini sangat penting karena menentukan ada tidaknya manfaat yang diperoleh dari data yang didapat. Jika tidak digunakan, maka manfaatnya tidak ada, dan begitu juga sebaliknya. Adapun manfaat penginderaan jauh ini yaitu pertama, membantu mengetahui kondisi suatu tempat dengan benar. Penginderaan jauh mampu memberikan gambaran yang valid dan relevan terhadap kondisi suatu tempat sehingga bisa digunakan untuk mengetahui suatu tempat punya kondisi jalan seperti apa, penampakannya seperti apa, dan lain sebagainya selama ada di permukaan bumi. Kedua yaitu mengetahui semua objek di suatu tempat. Penginderaan bisa membantu mengetahui objek apa saja yang ada di suatu tempat, seperti sawah, gunung, sungai, air terjun, laut, dan penampakan permukaan bumi lainnya. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk merancang pembangunan wilayah yang tepat dan sesuai. Ketiga yaitu efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Jika terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi suatu tempat, mengecek medan, dan lain sebagainya, dijamin memakan waktu lama, sekaligus membutuhkan tenaga dan biaya yang berlimpah. Namun dengan penginderaan ini, hal tersebut bisa ditekan sehingga memberi efisiensi terhadap tiga aspek tersebut. Keempat yaitu mendokumentasikan perubahan suatu tempat. Penginderaan jauh bisa dilakukan berkala, bisa dibuat per minggu, per bulan, atau per tahun.
Hal ini bisa membantu mengetahui perubahan maupun perkembangan suatu tempat dari waktu ke waktu, apakah sesuai harapan atau sebaliknya. Kelima yaitu membantu penanganan bencana. Manfaat berikutnya adalah bisa digunakan untuk menangani masalah bencana, terutama bencana alam, sehingga dengan hasil foto penginderaan jauh kondisi daerah yang terkena bencana bisa diketahui. Saat tim SAR datang melakukan pertolongan, mereka bisa mempelajari keadaan dari hasil foto, mengetahui jalur mana yang aman, lokasi mana yang terdekat dengan korban, dan lain-lain. Manfaat yang diberikan dari teknologi penginderaan sangat banyak dan membuatnya terus dikembangkan. Perlahan teknologi ini mulai diterapkan pada bidang lain seperti yang dijelaskan di awal. Jadi, tidak akan rugi mempelajari tentang teknologi ini karena bisa jadi akan berkecimpung di dunia penginderaan jauh. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi penginderaan jauh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.